kamu berpikir nggak salah itu disitulah letak moralitasmu. Moral tidak bagus. Itu dia. Nabi kok tidak punya moral tuh. Dan faktanya kan itu. Nah teman-teman, dia menyebutkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya moral. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini saya akan mereaction tentang ini yang namanya YouTuber siapa ini? Joseph Paul Zhang ya. Jadi seorang pendeta dan dia adalah mengaku-ngaku sebagai nabi yang ke-26. Ini sangat lucu sekali ya dia ini. Bagi saya ini dia itu orangnya agak sedikit ya gitu ya, gak ngerti tentang Islam, tapi dia mengkritiki tentang Islam, tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebagai umat Islam, saya sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi saya tidak terima ya dia mengatakan Nabi ini menikahi gadis di bawah umur, dan dia menghina bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang ya perkataan-perkataan yang tidak enak ya teman-teman ya. Nanti kita akan saksikan ya. Nah ini saya akan mereaction videonya ya. Jadi kita langsung aja ya. Di sini tadi ada ya dia mengadakan live ya, berdebat sama santri-santri ya. Mari kita simak ya teman-teman ya. Sekali Pak, dari seleranya dia. Bapak bahas nggak masalah Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad pernah Bapak bahas nggak? Memang akhlaknya seberapa baiknya Nabi Muhammad? Kamu tahu nggak, kamu Ramadan, kamu Idul Fitri itu kamu lagi ngerayain apa? Kamu tahu nggak? Gimana? Kamu tuh Idul Fitri, lebarannya kamu sedang merayakan apa sih sebetulnya? Kamu kan sedang merayakan kemenangan perampokannya Nabi Muhammad. Teman-teman ya, kita bisa dengarkan ya. Bagaimana dia ya mengkritisi Islam, tapi dia nggak tahu apa itu perayaan Idul Fitri. Dia bilang hari kemenangan perampokan Nabi Muhammad terhadap kaum Quraisy. Ini kan hal yang lucu ya dia ini. Jadi dia mencari sejarah itu dari mana. Kita sebagai umat Islam ya, kita merayakan Idul Fitri itu hari kemenangan kita terhadap kita berpuasa selama sebulan. Jadi hari Raya Fitri itu kita berbuka, kita merayakan kemenangan selama sebulan kita berpuasa, yaitu menahan lapar dan minum. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan kembali. Ya kamu atas orang-orang Quraisy kan, menjegal rombongan kafilahnya orang Quraisy kan. Itu versinya Bapak. Loh kok versi saya? Itu sejarah itu Pak. Sejarah itu. Lah kamu orang Islam kamu nggak ngerti gitu. Dia sendiri ya yang mengarang-arang, mengfitnah, tidak tahu sejarah, ngatain orang Islam nggak ngerti sejarah. Sabda Jibril kepada Nabi ke-26 untuk meluruskan. Jawabannya kayak gitu. Iya, Islam mata dia semua. Iya, ini bacaannya kurang banyak ya, makanya kalau mendengarkan sabda Nabi ke-26 itu harus yang teliti. Kalau cerita akhlak, saya yakin Nabi ke-26 ini akhlaknya jauh lebih baik daripada Nabi ke-26. Nah teman-teman, dia mengklaim bahwa akhlak dia itu lebih baik dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah mari kita teruskan. Aku yakin Betul itu. Saya nggak pernah nidurin anak kecil, saya nggak pernah ngerampok, saya nggak pernah bunuh orang, ya saya juga tidak mengawini menantu saya sendiri. Ini orang aneh ya teman-teman ya. Katanya dia tidak mengawini menantu sendiri. Lah, ngapain mengawini menantu sendiri ya? Istri saya cuma satu, jadi saya jelas akhlaknya jauh lebih baik. Saya tidak pernah suruh untuk membunuh orang Yahudi, bunuh semua orang Yahudi, nggak pernah. Nah ini teman-teman ya, dia menuduh Rasulullah SAW itu membunuh orang-orang Yahudi ya. Padahal ketika itu orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah itu Rasulullah adalah seorang pemimpin ya. Kalau sekarang itu pemegang pemerintahan, yaitu presiden ya misalnya. Jadi di Madinah itu
sudah sepakat semua yang tinggal di Madinah, kalau ada musuh dari luar yang mau menyerang kita, maka kita harus untuk mempertahankan. Jadi Rasulullah SAW itu cerdas. Dia sudah membuat perjanjian kepada orang Yahudi. Tetapi ya orang Yahudi itu dia berkhianat kepada Rasulullah SAW. Oke, contoh bagaimana kalau kita tinggal di Indonesia, terus kita berkhianat kepada pemerintahan kita ya, kita bekerja sama dengan musuh, otomatis kita akan dihukum ya. Kalau dia otomatis kita akan dihukum oleh pemerintah. Sebagaimana Rasulullah SAW ya. Orang-orang Yahudi ini dia telah mengkhianati Rasulullah SAW. Nah, si Joseph Paul Zhang ini dia menfitnah bahwa Rasulullah SAW membunuh orang-orang Yahudi. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Dia bilang kasih makan itu orang-orang Islam supaya jangan mudah dihasut untuk bikin khilafah. Ya kan? Coba lihat semua video-videonya. Ayo kasih makan, kasih makan, kasih makan. Ada nggak satu perintah bunuh? Nggak pernah ada. Malah bilang jangan. Kalau ada yang maki-maki itu, nggak boleh kamu begitu. Malah gitu kan. Jangan. Subhanallah ya. Jadi saya tuh teringat ketika sahabat Umar ya, dia waktu memasuki Baitul Maqdis tuh ya. Ketika itu ada orang Yahudi, ada orang Kristen, ya, orang Nasrani, ada orang-orang yang lain ya. Jadi di situ sahabat Umar tidak membantainya ya, dibiarkan tinggal di Baitul Maqdis. Akan tetapi ya, si Paul Zhang ini dia merasa dirinya itu baik, akhlaknya baik, melebihi akhlak Nabi SAW. Oke, kita lanjut lagi ya. Masalah semua akhlak. orang Islam seperti itu, Pak. Saya kan lagi cerita Muhammad, Nabi ke-25 kan? Ya, Nabi Muhammad itu kan kata Bapak tadi menikah waktu umur 6 tahun kan ya? Muhammad menikahnya waktu umur 25 tahun. Enggak, maksudnya menikahi Aisyah yang katanya Oh iya, anak iya. kecil itu. Nah, Iya. itu sesuai riwayat hadisnya itu. Dijelaskan kalau Muhammad itu baru berhubungan seks itu waktu Aisyah menginjak umur 9 tahun. Dan di saat itu orang-orang Arab itu kan pubertasnya lebih cepat. Karena dirasa mereka sudah pubertas, sudah menstruasi. Lalu apa salahnya kalau melakukan seks dengan anak yang umurnya 9 tahun, Pak? Kan nggak ada salahnya itu. Kan sudah pubertas. Nah, itulah sudah dia. menstruasi. Begitu kamu berpikir nggak salah, itu disitulah letak moralitasmu. Moral tidak bagus. Itu dia. Nabi kok tidak punya moral tuh. Nah teman-teman, dia menyebutkan Nabi kita SAW tidak punya moral. Karena apa? Karena katanya dia menikahi menikahi gadis yang umur 6 tahun, yaitu Ibunda Aisyah ya. Orang Eropa, orang Timur Tengah itu Tidak, itu moral lebih tidak cepat. bagus itu. Pubertasnya Masa kawin lebih anak cepat. kecil. Tuntunan harus baik. Itu Mana ada pubertas moral tidak ada tuh. orang Timur Tengah, orang Eropa pubertas sama. Nah ini teman-temannya, inilah kebodohannya ya. Inilah kebodohannya. Dia membanding-bandingkan wanita-wanita yang orang Eropa ya, masa pubertas itu ya, atau menstruasi itu pada waktu di zaman Rasulullah SAW. Kalau di Arab dulu kan pubertas itu lebih cepat ya, karena mungkin sana udaranya panas, cuacanya panas ya, beda dengan di Eropa. Jadi gini ya teman-teman, si Paul Zhang ini dia akan mencari kesalahan tentang Nabi SAW. Dan jangan samakan ya, kan setiap negara itu punya aturan sendiri-sendiri. Jadi kalau di dalam Islam perempuan yang sudah menstruasi itu boleh untuk dinikahi. Kalau sudah menstruasi boleh dinikahi. Contoh, Aisyah dulu waktu 6 tahun dan waktu berkumpulnya 9 tahun Rasulullah waktu berkumpul dengan Aisyah ya. Jadi si Paul Zhang ini tidak paham, dia membandingkan perempuan-perempuan yang di Eropa pubertasnya sekian. Jadi gini ya, jadi setiap negara itu berbeda-beda lah ya aturannya. Misal kalau Eropa mungkin menikah umur, kalau zaman sekarang mungkin kalau 18 tahun nggak boleh ya, di atas 18 tahun. Di Indonesia juga gitu.
Jadi setiap negara itu berbeda-beda. Jangan ditarik ke zaman sekarang. Zaman dulu tuh ya, zaman dulu di Arab itu udah biasa kalau nikah umur 9 tahun itu udah biasa ya. Ini si Paul Zeng ini sepertinya nih dia nggak waras apa ya. Makanya harus belajar lagi ya si Paul Zeng nih tentang Islam. Jangan mencari kesalahan. Mana ada umur 12 9 tahun tahun ke udah atas. pubertas. Bahkan Pubertas orang itu kan hitungannya, Itu orang pubertas moral hitungannya bagus. kalau Itu sudah cocok itu, jadi nabi. pubertasnya Bahkan kan Oke, supaya satu-satu ya. Sebentar saya ini Pak siapa tadi? Ini Pak siapa tadi? Sebentar tadi Pak Ustadznya Pak siapa tadi? Sebentar saya lihat dulu. Hari. Ari, saya mau mute semua. Ya, ini Nah, oke teman-teman semuanya ya. Nah, setelah saya melihat video si Paul Zeng ini, dia nggak paham tentang Rasulullah SAW menikahi Ibunda Aisyah ya. Jadi dia itu memakai akal dia yang nggak nyambung ya. Soalnya kalau kita lihat sejarah Islam itu yang di Arab itu ya. Jadi ketika menikah usia 9 tahun itu udah hal biasa. Jadi setiap negara itu berbeda-beda. Jadi jangan disamakan dengan yang sekarang ini yang setiap negara juga mempunyai aturan. Oke teman-teman semuanya ya, kalau teman-teman menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe channel Cahaya Hidayah. Saya undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.